Baik, welcome back. Selamat datang kembali di materi kita berikutnya. Nah, but before it, as usually, I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, good evening. I hope all of you are still in the good condition in this time. Okay? Semoga semuanya dalam situasi yang sehat-sehat saja. Ya, baik. Now, in this video, we shall continue our material to the next chapter, because last video is the last material for chapter 1, and in this video we shall continue in the next chapter. So now we shall continue in chapter 2. Okay, but before it, I remind you to take your notebook and your exercise book. Jadi saya ingatkan untuk mengambil buku catatan dan buku latihannya, ya. And never forget to write down, dan jangan pernah lupa mencatatkan. Baik. Chapter 2, ya. In chapter 2 we shall learn we can do it and we will do it, ya. Ada dua item yang kita bahas di sini, yaitu antara can do it and will do it. Oke, can do it, will do it. Oke, sudah tahu artinya kalau can itu dapat, sedangkan kalau will itu akan, ya. Nah, dari sini maka kita akan memperluas ke to state that we can do something, ya, menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Kemudian to state that we will do something, ya. Yang pertama tadi menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu, sedangkan menyatakan bahwa kita mau melakukan sesuatu. Kira-kira sama nggak itu? Akan melakukan sesuatu sama akan mau melakukan sesuatu, ya. Let's continue. Oke, baik. Can and will, ya, antara can dan will. Nah, tadi sudah saya tanya sedikit, kira-kira sama nggak artinya can dan will? Mau, akan. Kira-kira sama nggak itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, kita coba. Okay, main vocabularies from this item, from this material are number 1, can, dapat, sedangkan can't, tidak dapat. I will, saya akan. I won't, saya tidak akan. Nah, biasanya ketika ada yang menyatakan I can, saya dapat, pasti ada yang berkata I can't, saya tidak dapat. Ini biasa, ya. Makanya dari sini kita belajar main vocabularies, ya. Kosakata yang paling utama dari materi kita itu adalah can, can't, kemudian will sama won't. Kalau ada yang berkata I will, pasti ada yang berkata I won't, ya. Itu biasa. Can, can, will, won't. Baik. Jangan lupa dicatatkan, ya. Number 1, arti kata yang berbeda. Perbedaan pertama dari kata can dan will yaitu arti kata. Can memiliki arti dapat atau bisa, sedangkan kata will mempunyai arti kata akan atau mau. Nah, itu perbedaan pertamanya. Biar tahu nanti perbedaan antara can sama will. Jadi perbedaan pertamanya di situ adalah kalau can memiliki arti dapat atau bisa, sedangkan will memiliki arti kata akan atau mau. Beda, ya. Dapat, bisa, akan, mau. Oke, dari situ pun kita sudah tahu artinya. Bisa kira-kira understand? Good. Next. Yang kedua, number 2, konteks penggunaan yang berbeda. Kata can dan will juga memiliki perbedaan di dalam penggunaannya. Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa kata can mengindikasikan ada suatu tindakan kemampuan mengenai suatu hal atau ability. Jadi kalau kita berbicara mengenai kemampuan, contoh, dapatkah kamu terbang? Berarti itu berbicara mengenai kemampuan dia untuk terbang. Maka di situlah kita gunakan kata can. Sedangkan di sisi lain, kata will menyatakan mengenai kemauan untuk melakukan suatu hal atau willingness. Oke. Satu tadi ability, kemudian willingness. Oke, jadi kalau kata will itu berbicara mengenai kemauan. Maukah kamu membantu saya? Maukah kamu pergi ke pasar? Dan sebagainya. Saya akan pergi ke pasar dan sebagainya. Berarti situ berbicara mengenai kemauan.
Sedangkan kalau kata can tadi berbicara mengenai kemampuan. Beda ya, kemampuan, can, kemauan, will. Ingat itu. Ability atau kemampuan berarti kita memiliki kemampuan, ya. Sedangkan willingness atau kemauan berarti kita ingin atau tidak ingin melakukan sesuatu. Paham ya? Lanjut. Nah, number 3, perbedaan tingkat motivasi. Dilansir dari situs produktif Flourishing, ketika kita hendak menggunakan kata can, maka kita hanya menyatakan mengenai potensi atau kemampuan kita. Oke. Karena kalau kita bicara mengenai kemampuan, berarti kita menggunakan kata can. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai motivasi, kata can merupakan kata yang cukup lemah untuk menggambarkan motivasi kita terhadap sesuatu. Jadi kalau Anda mau menggambarkan motivasi Anda untuk melakukan sesuatu, jangan Anda menggunakan kata can. Itu artinya. Kenapa? Karena kata can itu kita gunakan untuk menyatakan kemampuan, bukan motivasi. Maka dari situ ketika hendak menyatakan motivasi, sebaiknya kita tidak menggunakan kata can. Sementara itu, kata will merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan potensi kita, ya, untuk melakukan sesuatu sekaligus menunjukkan sebuah komitmen bahwa kita akan melakukan sesuatu tersebut pada beberapa waktu mendatang. Yang artinya bahwa kalau kita sudah berbicara mengenai komitmen kita atau motivasi kita untuk melakukan sesuatu, disitulah kita menggunakan kata will. Jadi kalau misalnya Anda sudah termotivasi, Anda sudah mengatakan di dalam diri Anda komitmen, semester ini saya harus juara, oke? Saya akan juara. Maka di situ saya akan belajar keras. Nah, menggunakan kata akan, menggunakan kata will. Jangan saya dapat, nggak boleh, ya, tidak masuk lagi itu. Karena kalau kata tadi can itu hanya bicara mengenai potensi atau kemampuan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai motivasi atau komitmen kita untuk melakukan sesuatu, maka kita gunakan kata will. Ya, tidak ada kata maybe. Nah, ini. Tidak ada kata maybe atau might. Tidak ada kata mungkin atau boleh saja, ya. Atau kata I'm thinking about it. Saya akan memikirkannya. Enggak ada kata itu, karena kalau sudah kita berkomitmen, maka kita akan melakukannya tanpa ada kata mungkin atau boleh jadi. Tak perlu lagi itu, ya. Maka ketika kata will sudah digunakan dalam pernyataan, berarti kita sudah berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Jadi kita sudah dimotivasi, ya, untuk melakukan sesuatu itu. Bisa kira-kira? Baik, number 4, penggunaan tenses yang berbeda. Perbedaan terakhir dari kata can dan will yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini yaitu penggunaan tenses yang berbeda. Kata can umumnya digunakan dalam tenses berupa present tense, ya. Ingat, can pada umumnya digunakan pada tenses yang merupakan tenses present tense. Di sisi lain, kata will ditemui di dalam future tense, ya. Kalau will ditemukan dalam future tense atau kalimat bersyarat, atau di sini conditional sentence yang ruang lingkup waktunya adalah masa depan. Ya, kalau kita berbicara mengenai masa depan atau future tense, maka disitulah kita menggunakan kata will. Oke. Sedangkan kalau kita berbicara masa sekarang atau present tense, maka kita gunakanlah ini. Oke, baik. Nah, ini tadi semua materinya, ada number 1, 2, 3, number 4, itu semua materinya, dicatatkan itu di buku catatan. And now, ini tugas Anda di exercise book atau buku latihan. Write down the formula of present tense and future tense. Artinya, tahu? Tuliskanlah rumus dari present tense dan future tense. Saya ulangi, tuliskanlah rumus present tense dan future tense. Jadi tugasmu di sini simpel aja. Ya, tuliskan dulu rumus di buku latihanmu, ya. Tuliskan dulu rumus present tense itu seperti apa, dan kemudian future tense itu seperti apa. Baik, ya. Nanti dari sini akan kita melanjutkan materi kita. Kita bahas keduanya itu, ya. Sekarang tugasmu tuliskan present tense dan future tense dalam bentuk rumusnya, positif, negatif, dan interrogatif. Baik, saya rasa itu aja dulu materi kita.